Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Perkenalkan, nama saya Kiki, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan asmara dan relationship dari zodiak Pisces bulan April 2021. Oke? Dan sebelum saya memulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jadi biar setiap saya nanti kalau upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube. Oke? Yuk kita langsung cek aja. Yang pertama saya akan cek secara general dulu ya untuk asmara dan relationship-nya. Dan perlu kalian ketahui, general itu biasanya adalah dengan siapapun Anda berinteraksi dan berkomunikasi. Bisa dengan pacar, keluarga, pasangan, atau suami istri, atau teman kerja, teman kuliah, dan apapun itu ya, terserah. Oke, untuk asmara kalian. Jadi gini, lebih ketika kamu berpendapat apapun itu yang ada di dalam diri orang lain, ya katakan yang sesungguhnya apa adanya. Namun dengan mengatakan itu tetap kamu harus pilah-pilah, tergantung siapa kamu sedang berbicara, kepada siapa kamu sedang berdiskusi. Hal itu juga perlu kamu perhatikan. Oke? Itu secara generalnya. Dengan kamu melakukan itu dengan filter lagi apa yang kamu ucapkan, mana yang boleh, mana yang enggak, ini akan mengarahkan ke kehidupan yang gimana ya, kamu kayak jadi lebih damai hidup kamu dengan ketika berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi, jadi kayak lebih tenang, nyaman, nggak ada masalah, nggak ada beban, bahagia. Iya, kayak gitu sih di situ ya. Lalu berikutnya, bagi kalian yang masih jomblo, wahai para Pisces yang jomblo, oke. Terkadang kita tidak dapat bisa memungkiri di mana kita masih ingat apa yang terjadi di masa lalu. Saya paham itu. Terkadang hal ini bisa kita sebut sebagai trauma masa lalu. Ya, di sini terkadang kamu masih ingat masa lalu tersebut, atau di sini juga ada pesan di mana cinta kamu sepertinya bertepuk sebelah tangan. Menurut kamu, atau memang iya, atau memang benar? Karena perlu kamu ketahui, Pisces itu rata-rata intuisinya sangat tajam, sangat tahu mana orang yang memiliki niatan tertentu yang nggak baik kepada mereka. Pisces itu kadang sensitif banget di situ, empat, yes. Dan di sini lebih kayak ke arah, ya udah, bawa tenang diri kamu, lakukan kegiatan kamu seperti biasa. Dan jika kamu mulai teringat itu, alihkan pikiran kamu ke kegiatan fisik yang bisa kamu lakukan. Apa kegiatan? Misalnya dengan berolahraga. Dengan berolahraga itu bisa membantu kamu tubuh biar semakin sehat, atau melakukan kreativitas, kreasi membuat apa gitu, misalnya buat sabun atau membuat gelang, apapun itu kreativitas, pokoknya kegiatan yang bisa meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas Anda ya. Dan di sini untuk belajar mandiri, dalam artian di sini kartu independence tuh lebih ke arah kamu ya kamu, orang ya orang. Ya udah, belajar untuk tegas terhadap diri sendiri. Kamu punya kemampuan dan kelebihan ini, dia juga punya kemampuan ini dan sendiri. Dan dia punya perasaannya sendiri, kamu juga punya perasaanmu sendiri. Kamu harus paham di situ untuk lebih tegas terkait perasaan tersebut. Dan proses ini nggak bisa cuman sekali dua kali, seperti gampang tidak semudah membalikan telapak tangan, enggak. Dan ini harus perlahan-lahan, harus dengan dedikasi, dalam artian jangan merasa lelah untuk mengulangi hal yang lebih positif untuk diri kamu agar kamu bisa move on. Itu cara pertama. Dan cara kedua, mungkin bisa saja kamu dengan meditasi untuk rilis rasa trauma, kesedihan, bisa juga dengan cara seperti itu. Lalu
bisa juga dengan menulis. Jangan salah, dengan kita menulis itu bisa membantu kita melepaskan atau healing rasa trauma atau rasa takut, kekecewaan juga. Ya, di sini lebih kayak ke arah tenangkan diri kamu dulu dan lupakan masa lalu, move on. Nah, kalau untuk menulis, saya sarankan adalah apapun yang ada di pikiran kamu, tuangkan semua ke dalam buku. Namun, setelah kamu menuangkan hal yang ada di pikiran kamu ke tulisan, kamu juga ikut tulis. Solusi apa yang ingin kamu jalankan dan ingin lakukan ke depannya apabila kejadian ini terulang kembali atau terjadi kembali atau tiba-tiba muncul, aku harus bagaimana? Dan coba kamu ikuti apa yang sudah kamu tulis sendiri. Jika sudah, tapi kamu kayak merasa gagal, berarti kamu tuh sudah tidak lagi mulai dari nol. Setidaknya kamu sudah ada proses. Bisa saja kamu baru di angka 1. Proses. Kayak kalau misalnya ini gagal, tulis lagi, terus solusi berikutnya baiknya apa, diperbaiki. Perbaiki kayak kita ujian, pasti kalau misalnya remedial kan memperbaiki nilai lagi dengan cara yang beda, teori yang berbeda, coba lagi sampai berhasil. Kayak gitu. Jangan melelah, ya. Itu untuk bagi kalian yang masih single. Lalu berikutnya, bagi kalian yang sudah berpasangan atau menikah. Kita lihat di sini. Gini. Sepertinya di balik kamu ini, saya melihatnya gini loh, lebih kayak ke arah oke, kamu senang berkumpul dengan orang yang kamu cintai atau keluarga atau dengan dia, tapi di satu sisi kamu juga perlu ingat sikap orang itu tidak bisa berubah dalam waktu seharian. Seperti cerita Candi Prambanan, nggak bisa kayak gitu. Tetap butuh proses. Dan ada posisi dimana kamu lelah, capek, ngerasain hal yang sama berulang gini, dimarahin terus atau bertengkar lagi. Padahal kelihatannya aman-aman aja, tapi tahu-tahu ada masalah dalam waktu sekejap. Itu nggak enak. Kuncinya di sini adalah balik lagi dari kamu untuk belajar lebih sabar. Jadi kayak belajar untuk lihat dulu, pantau dulu ini masalahnya apa dan kenapa. Yang tadinya kalem-kalem kok tahu-tahu ada hal aneh kayak begini. Perhatiin dulu. Jangan mengambil kesimpulan gegabah atau terburu-buru di sini. Dan habis itu setelah kamu memberikan waktu ruang dan waktu untuk memantau dari kejadian tersebut atau pasangan kamu sedang gerak-geriknya aneh, setelah kamu pahami, nah baru kamu lebih ke arah ambil kesimpulannya. Juga jangan ambil kesimpulan dari emosi kita ya, tetap kita harus imbangi dengan logika. Jangan sampai kita ada kecenderungan jadi menyalahkan diri sendiri. Problemnya di sini takutnya kamu menyalahkan diri sendiri. Jangan, itu nggak baik untuk kamu. Jadi di sini lebih kayak ke arah for of when, belajar untuk beranikan diri, ikut kayak nawarin, mas ayo ngelakuin ini itu, kayak gitu loh, bareng-bareng. Oke, dari saya sih begitu, segitu aja. Jadi ini untuk yang Pisces, untuk lebih belajar jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Belajar untuk pantau dulu dan lihat dulu baru ambil kesimpulan. Tapi jangan sepenuhnya dikuasain dengan emosi, tetap harus dengan logika. Salah satunya. Oke? Itu untuk saya. Sorry. Kalau logika itu dilihat dari sudut pandang yang lain juga. Ya. Belajar untuk lihat dari sudut pandang lain. Kalau dari pasangan kamu, sudut pandangnya kayak gimana? Kalau ada masalah, menurut dia tuh kayak begini-gini. Jadi kayak ketika menjadikan sesuatu jadi bahan introspeksi, jangan menyalahkan diri sendiri atas semua yang dia ucapkan atau atas semua yang terjadi itu. Jangan
kamu salahin ke diri kamu sendiri, itu nggak baik. Arahnya ke situ. Jadi kayak yang tadi ya, seperti yang saya katakan berkali-kali, adalah belajar untuk tahan, jangan ambil keputusan terburu-buru, lihat, pantau, dan begitu ambil kesimpulan harus seimbang antara emosi dan logika. Kalau kamu bingung sendiri, cari teman yang bisa memberikan kamu saran yang logis. Oke, di sini di luar kemungkinan lagi ada azan dan ini juga sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan video ini, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau tidak jelas. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya izin pamit undur diri dulu ya. Dadah, see you.